Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak Miss. Bertemu lagi dengan Miss Meti dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, hari ini kita masih membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Pekan lalu kita sudah membahas tentang alat peredaran darah pada manusia. Dan hari ini kita akan membahas tentang darah dan proses peredaran darah pada manusia. Peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Yuk kita bahas. Yang pertama kita bahas tentang darah. Darah memiliki 4 komponen penyusun darah. Ada sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, keping darah atau trombosit, dan plasma darah. Sel darah merah atau eritrosit ini berperan dalam pengangkutan oksigen dan karbon dioksida. Sel darah putih atau leukosit ini berperan dalam membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh. Jadi leukosit itu seperti prajurit dalam sel darah kita. Nah, kemudian ada keping darah atau disebut dengan trombosit. Trombosit ini berperan dalam proses pembekuan darah dan penyembuhan luka. Jadi kalau kamu terluka lalu kemudian lukanya mengering, nah ini yang berperan adalah keping darah atau trombosit. Lalu kemudian ada plasma darah. Plasma darah ini berperan dalam pengangkatan zat makanan dan hormon. Jadi zat makanan yang sudah kita dapatkan dalam proses pencernaan itu akan diangkut oleh plasma darah. Nah, kamu bisa lihat di sini bentuk dari sel darah kita, eritrosit, trombosit, leukosit, dan plasma darah. Nah, kalau kamu lihat dari sel darah ini, nah 3 dari komponen penyusun sel darah ini itu adalah berbentuk padatan. Eritrosit, trombosit, dan leukosit, nah itu bentuknya padatan. Nah, yang bentuknya cairan itu adalah plasma darah. Namun karena plasma darah ini memiliki presentasi yang tinggi pada sel darah kita, sehingga saat kita melihat darah itu kelihatannya cair. Jadi yang cair adalah plasma darah ya. Baik, kemudian kita masuk pada proses peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah pada manusia itu disebut dengan sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah ganda. Kenapa disebut dengan sistem peredaran darah tertutup, Miss? Ya, kita disebut dengan sistem peredaran darah tertutup itu karena darah kita selalu beredar di dalam pembuluh darah. Dan disebut dengan sistem peredaran ini karena darah jantung sebanyak 2 kali. Nah, kita masuk pada proses peredaran darah manusia, peredaran darah kecil, dan peredaran darah besar. Miss membuatkan bagan yang membuat kamu mudah untuk memahaminya. Jadi, proses peredaran darah kecil itu dimulai dari jantung, lalu kemudian ke paru-paru, lalu kemudian darah akan kembali ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar itu dimulai dari jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru, lalu kemudian kembali lagi ke jantung. Oke, Miss memberikan bagan ini agar kamu lebih mudah untuk memahaminya bagaimana darah mengalir pada sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Oke, kita mulai dari sistem peredaran darah kecil. Nah, sistem peredaran darah kecil kita mulai dari bilik kanan. Oke, ingat ya, bilik kanan itu berfungsi untuk memompa darah ke paru-paru. Sistem peredaran darah kecil itu dimulai dari bilik kanan. Bilik kanan itu akan memompa darah kotor atau darah yang berisi karbon dioksida menuju paru-paru. Nah, kalau kamu lihat di sini, tanda panah yang berwarna hitam itu artinya itu adalah darah kotor atau darah yang berisi karbon dioksida. Sedangkan yang berwarna merah, tanda panah yang berwarna merah ini itu adalah darah bersih atau darah yang berisi oksigen. Jadi sistem peredaran darah kecil kita mulai dari bilik kanan. Bilik kanan akan memompa darah kotor ke paru-paru dengan melewati arteri pulmonaris. Pulmo artinya paru-paru. Sehingga arteri pulmonaris adalah arteri yang menuju ke paru-paru. Bilik kanan akan memompa darah kotor ke paru-paru melewati arteri pulmonaris,
Lalu kemudian di sini akan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Lalu kemudian karena darah sudah bertukar tadi, sehingga yang mengalir lagi ini adalah darah bersih. Darah bersih akan melewati vena pulmonaris untuk kembali ke serambi kiri di jantung. Ya. Lalu kemudian darah akan masuk lagi ke bilik kiri. Ya, ini jantung ya. Bilik kanan, serambi kanan, bilik kiri, serambi kiri. Jadi sistem peredaran darah kecil itu dimulai dari bilik kanan. Bilik kanan akan memompa darah kotor menuju paru-paru, melewati arteri pulmonaris, lalu kemudian akan melewati vena pulmonaris. Darah bersih akan melewati vena pulmonaris dan kemudian akan menuju ke serambi kiri dan akan juga menuju ke bilik kiri. Baik, itu adalah sistem peredaran darah kecil. Kita masuk ke dalam sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar kita mulai dari bilik kiri. Di sini pointer yang Miss berikan. Bilik kiri bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, darah bersih akan dipompa oleh bilik kiri ke seluruh tubuh. Pompa ke seluruh tubuh. Lalu kemudian di pembuluh kapiler itu akan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Akan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di pembuluh kapiler. Lalu kemudian darah yang banyak karbon dioksidanya atau darah kotor itu akan terus mengalir ke vena melalui pembuluh vena, mengalir ke serambi kanan. Ke serambi kanan seperti ini, lalu akan masuk lagi ke bilik kanan. Ulang lagi ya, dari bilik kiri darah bersih akan dipompa ke seluruh tubuh, akan melewati arteri, pembuluh arteri. Lalu kemudian di pembuluh kapiler itu akan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Lalu kemudian darah kotor itu akan berjalan melewati vena atau pembuluh balik menuju ke serambi kanan. Lalu kemudian akan masuk lagi ke bilik kanan. Jadi serambi kanan bertugas untuk menerima darah kotor dari seluruh tubuh. Sedangkan serambi kiri bertugas untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Bisa lihat ya bagannya. Nah, itu tadi adalah sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Nah, Miss akan memberikan cara menjaga kesehatan alat peredaran darah kita. Yang pertama, hindarilah makanan yang tinggi lemak. Lalu kemudian minum air putih yang cukup, tidak merokok dan tidak berada di sekitar orang yang sedang merokok dalam waktu yang lama, olahraga teratur, tidur dan istirahat yang cukup, serta menjaga kebersihan lingkungan dan selalu berpikir positif. Baik, apa tugas kamu hari ini? Nah, tugas kamu hari ini adalah menggambarkan bagan ini. Boleh di kertas HPS atau di kertas gambar. Lalu kemudian kamu jelaskan dan kirim video penjelasan kamu ke WA atau Telegram Miss. Miss tunggu sampai Jumat pekan depan. Baik ya? Jadi kamu sudah dapat tugas kamu hari ini. Dan silakan dikerjakan. Miss tunggu ya. Kalau ada pertanyaan atau hal yang ingin diskusikan, boleh WA atau Telegram Miss. Oke anak-anak Miss, selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.